Sehat ya semuanya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan, sehat. Sehat. Tema untuk kita semua hari ini adalah Shine for Jesus. Kalau kita harus pancarkan sinar daripada Tuhan, maka kita lihat, kita renungkan dulu apa yang Tuhan buat untuk kita, sehingga kita bersyukur. Kita berterima kasih karena kita orang-orang yang berhutang kepada Yesus. Injil Matius 27 ayat 29. Demikian bunyinya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kita lihat bagaimana Yesus dihina, diolok-olok, dipermainkan. Dan ketika mereka menganyam, firman Tuhan berkata, mahkota duri dan ditempatkannya di atas kepala, pasti dengan kasar sekali. Tidak mungkin mereka permisi, tidak mungkin. Dengan kasar sekali ditempatkan di kepala. Dan ini kan pembuluh darah yang ada di kepala ini pecah. Muncrat darahnya. Darah anak domba Allah mengalir dari kepala. Biarlah kita sekalian hayati dan renungkan bahwa darah anak domba Allah mengalir dari kepala. Pikiran kita biar dibasuh dengan darah anak domba Allah. Dia mengalir ke mata, biar mata kita dibasuh oleh darah anak domba Allah. Yang kita lihat adalah kebaikan daripada Tuhan. Dia mengalir terus ke hidung, ke penciuman, mengalir ke mulut, biar bahasa kita dibasuh dengan darah anak domba Allah. Ini telinga, mengalir darah itu ke leher dan ke seluruh badan. Kitab suci berkata bahwa dia ditusuk di lambung sehingga darah itu mengalir ke bawah. Mengalir. Tangan ini dipakukan di atas kayu salib. Darah anak domba Allah mengalir agar karya saudara dan saya dikuduskan dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Dari lambung terus sampai ke kaki, dia dipakukan di atas kayu salib, dan darah anak domba Allah yang menebus kita mengalir terus memberikan kepada kita keselamatan yang luar biasa. Kalau kita renungkan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 12 berkata, kita adalah orang-orang yang berhutang. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus yang memberikan dirinya disalib, yang memberikan dirinya mati bagi kita agar kita boleh hidup. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Kita ini orang-orang berhutang. Selama kita hidup, kita berhutang kepada Tuhan. Supaya kita tidak hidup menurut daging lagi. Daging itu tiap hari akan dia akan mencobai kita. Umpamanya, kita tadi sudah renungkan, Tuhan Yesus mahkota duri ditaruh di kepala, muncrat darah, mengalir darah. Pikiran kita, Tuhan kita minta, kuduskanlah pikiran kita, supaya apa yang kita pikirkan adalah positif. Karena iblis menyerang kita melalui mindset. Oh, dia begini, dia begitu. Oh iya ya, dia lukai saya juga mau lukai dia. Itu menyerang kita.
Tapi ketahuilah, telah ditebus pikiran kita, mata kita. Kita melihat, kadangkala sakit. Kalau kita melihat itu orang kok melukai saya kok seenaknya. Mata ini dia berbicara, lantas kita masukkan dalam pikiran kita. Lantas kita entertain sakit yang dibuat oleh orang itu pada kita. Sedangkan kita tahu mata kita telah ditebus. Biar yang indah kita lihat, yang baik yang kita lihat, yang bagus yang kita lihat, yang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita lihat. Sehingga penebusan ini boleh terpancar melalui seluruh eksistensi saudara dan saya. Bahasa kita harus bahasa yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Orang yang sudah ditebus nggak doyan lagi gosip, nggak doyan lagi menceritakan keburukan dan segala kelemahan daripada orang lain. Tapi dari bahasa kita keluar kekuatan. Dari bahasa kita mendorong orang supaya maju, supaya makin serupa dan segambar dengan Allah. Bahasa kita ditebus dengan darah anak domba Allah. Selanjutnya terus, kita ini orang-orang yang berhutang. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berdoa, mari Roh Kudus, biar setiap hari kita pancarkan kemuliaan Allah. Shine for Jesus. Jangan sampai kita shine for the devil. Pikiran-pikiran yang tidak perlu kita entertain, yaitu negatif, kita buang. Dan kita mulai dari hari ke hari. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita baca di dalam Injil Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Bukan jadilah terang dunia, tidak. Dikatakan pada ayat 14 dari Matius 5, kamu adalah terang dunia. Positif banget. Kita nggak pelan-pelan jadi terang dunia, tidak. Mengapa kita bisa jadi terang dunia? Karena ada terang yang ajaib di dalam hidup saudara dan saya, yang adalah Kristus Yesus Tuhan. Dia yang mampukan kita, dia yang sanggupkan kita. Kamu adalah terang dunia. Masukkan ini di dalam hati, dalam pikiran, dalam seluruh keberadaan, roh, jiwa, dan tubuh. Ucap tiap hari, kamu adalah terang dunia. Saudara, kalau bulan Desember kan kita semua punya pohon terang di rumah. Namanya saja pohon terang, Christmas tree itu. Tapi ada orang yang suka pohon terang itu, dia beli lampu yang nyala mati, nyala mati. Nampaknya sih mempersona. Tapi kalau saya pilih, saya suka pohon terang sesuai dengan kata itu. Dia terang terus, terus terang, terang terus. Bukan biarpet, nyala mati, nyala mati. Sekali ikut Tuhan, kemudian ikut iblis, ikut Tuhan lagi, ikut iblis. Karena terang kita ikut Tuhan, gelap kita ikut iblis. Kita tidak mau nyala mati, biarpet terus. Biarlah saudara dan saya sepanjang hari kita terang. Karena kita tahu kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Memampukan kita dari hari ke hari. Kamu adalah terang dunia. Katakan kepada dirimu sendiri. Kalau engkau bangun tidur, engkau berkata, kamu adalah terang dunia. Esther, kamu adalah terang dunia. Kamu itu orang berhutang. Kita harus bayar hutang kita. Dan terus menerus menjadi terang bagi siapapun yang kita temukan. Kadang-kala kan kita nggak selera ketemu orang yang nggak gampang disayang, nggak gampang dikasihi.
nggak gampang diterima. Tampangnya aja tidak mengasihkan. Mukanya panjang kayak papaya Bangkok. Nggak enak lihat orang begitu. Tapi kata Tuhan, kamu adalah terang dunia. Bercahayalah kepada dia dengan bahasamu. Bercahayalah kepada dia dengan sikapmu. Sehingga terang yang ajaib daripada Tuhan masuk di dalam orang itu. Karena kita transfer terang yang ajaib kepada setiap orang. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata pada ayat 16 dari Matius 5 itu berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau orang melihat perbuatan kita yang baik, pasti dia muliakan Bapa di surga. Kalau kita pancarkan cahaya daripada Tuhan kepada setiap orang, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan biar terang mati lagi, terang mati lagi. Biar kita konsisten di dalam hal bercahaya. Kita mau bercahaya untuk Tuhan. Kita mau shine for Jesus. Memang di dalam hidup ini ada masa-masa yang kita alami, di mana Tuhan latih kita, didik kita sedemikian rupa sehingga kita pancarkan kemuliaan Tuhan. Tidak semua yang kita alami indah, tidak. Ada yang menyakitkan, ada yang kita alami yang mengecewakan, ada yang kita alami yang menyusahkan seperti sekarang. Kalau di Indonesia presiden berkata, kita harus rasakan ada sense of crisis. Jangan kita hidup biasa-biasa saja. Tidak. Ada sense of crisis. Saya bersyukur pada masa yang sulit begini, saya boleh merasakan sungguh-sungguh gelap. Di mana-mana juga gelap. Krisis di mana-mana ada. Apakah itu ekonomi? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu rumah tangga? Apakah orang di PHK-kan? Ada krisis. Tapi kita seizin Tuhan, Tuhan izinkan kita alami. Supaya kita dapat pancarkan apa yang Tuhan katakan. Dia beserta kita. Apa dia tidak tahu apa yang kita alami? Dia tahu banget. Apa dia tidak rasakan kepedihan hati daripada kita? Dia tahu banget. Apakah dia tidak rasakan kekurangan yang kita alami saat ini? Krisis yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Biasanya masuk demikian, sekarang tidak ada. Semua kita alami. Tapi yang saya tahu, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Mari kita fokus kepada Tuhan dan jangan kita fokus kepada krisis. Memang kita harus rasakan. Kalau kami alami di Indonesia, kami lihat setiap kali kami buat membagi-bagi sembako, karena kita rasakan mereka kekurangan, mereka krisis luar biasa. Apalagi yang hidup dari harian, itu kan kasihan. Sehingga kami bikin membagi-bagi sembako, merasakan kesusahan daripada mereka. Jangan sampai kita beria-ria dan lupa di sekitar kita ada terlalu banyak orang yang krisis luar biasa. Ada yang menangis karena tidak mampu mau makan apa hari ini. Sudah tidak ada lagi. Mari kita masuk di dalam penderitaan mereka dan kita bagikan kasih daripada Tuhan. Yang ada pada kita, kita belajar berbagi. Tuhan izinkan kita masuk di dalam gelap supaya kita dapat merasakan, sehingga kita rela berbagi. Mari
Kita sama-sama buka Ibrani 12 ayat 15. Ya, supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, akar pahit itu bahaya sekali. Akar itu pohon, dia mendapat makanan dari akar. Kalau akar itu pahit, maka pohon itu akan mengeluarkan kepahitan. Coba sekali lagi tayangkan yang tadi ayatnya. Yang Ibrani. Mari kita renungkan dan bahas firman Tuhan ini. Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kalau ada akar pahit, bisa menimbulkan kerusuhan di antara kita. Bisa mencemarkan banyak orang karena akar pahit itu kita bagi-bagi. Akar pahit itu akan keluar. Mungkin kita senyum. Mungkin kita cipika. Sekarang nggak boleh cipika. Tetapi nanti dalam bahasa atau ucapan, tindakan itu membuat kerusuhan. Mencemarkan banyak orang gara-gara akar pahit. Minta kepada Tuhan, periksa hati kami Tuhan. Jangan sampai ada akar pahit. Kalau engkau temukan akar pahit, cabut akar itu sampai tercabut dari hati. Supaya pohon yang kita pancarkan itu adalah memuliakan Tuhan. Bahaya sekali kalau ada akar pahit di dalam hidup kita. Orang yang punya akar pahit, walaupun dia senyum, nanti keluar sekalimat kek, 2 kalimat kek, 1 kata kek, ada yang dia keluarkan sehingga menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita jaga hati kita. Guard your heart. Hati kita harus jaga. Jangan sampai ada akar pahit di dalam hati kita. Karena yang kita rindukan adalah memancarkan kemuliaan Tuhan. Memancarkan kasih daripada Tuhan. Memancarkan pengampunan daripada Tuhan. Memancarkan belas kasihan daripada Tuhan. Kita memancarkan kebaikan daripada Tuhan. Kita pancarkan dari hari ke hari. Kita lihat firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan lukiskan kita di telapak tangan daripada Tuhan. Saya ingat dulu waktu saya gadis, saya remaja. Kalau saya jatuh cinta, di tanganku kutulis nama dia yang ku sayang. Dia aja kutulis, nanti di kertas juga kutulis namanya. Jadi Tuhan tulis nama kita di telapak tangannya. Karena dia cinta banget sama saudara dan saya. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa kasihnya hebat. Aduh, kasih Tuhan pada kita adalah hebat, dahsyat. Sampai dia tulis di tangannya. Tapi ada juga di dalam Yohanes 20 ayat 27 berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di mana Tuhan tulis, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Di tempat di mana paku
paku dimasukkan di dalam tangan, itulah lubang paku itu adalah tanda cinta bagi saudara dan saya. Nama kita ada di lubang paku itu, di mana dia tebus kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dia tebus kita dengan darah anak domba Allah. Dia berkorban bagi kita, dia tersiksa bagi kita, dia mati bagi kita, dan nama kita ada di lubang paku itu, di mana dia menebus kita. Dia tulis nama kita di telapak tangannya. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa, untuk kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah dari hari ke hari kami pancarkan Engkau, Tuhan Yesus. Kami tidak mau pancarkan si jahat, tapi dari hari ke hari, melalui seluruh eksistensi kami pancarkan kemuliaan Tuhan. Memang ada kepleset-kepleset, memang ada masanya kami nggak rasa, nggak kepengen deh, nggak kepengen ramah terhadap orang lain, nyebelin tuh orang. Tapi kita berkata, aku berhutang kepada Tuhan, dan aku belajar dari hari ke hari untuk pancarkan kasih daripada Tuhan. Tidak mudah dengan kekuatan sendiri nyebelin, tapi dengan pertolongan Roh Kudus dimampukan kita untuk memancarkan kasih, memancarkan pengampunan, memancarkan kesetiaan, memancarkan keramahan. Kalau saudara senyum kepada orang lain, pasti dia senyum kembali. Kalau senyumnya pahit, engkau tetap senyum yang manis, memberikan pengaruh kepada dia, sehingga dari hari ke hari perubahan pasti terjadi. Saudara, kalau kita diberi hadiah, kemudian kita nggak boleh cerita sama siapa-siapa. Kita diberi hadiah, kalau perempuan kan suka berlian. Ada teman baik, dia berkata, terima kasih ya, aku ingin sekali berikan kamu cincin berlian, tapi aku minta pada kamu, jangan cerita sama siapa-siapa, dan jangan bilang kalau kamu pakai cincin ini, wah kamu dapat dari saya. Kalau kamu berjanji tidak akan cerita pada siapa-siapa, aku beri cincin ini. Siapa sih yang gak mau punya cincin berlian? Oke, deal. Jadi dia bilang, aku kasih cincin ini kepada kamu, tapi kamu tidak boleh cerita kepada siapa-siapa. Jadi kita terima dong cincinnya. Orang cincinnya bagus. Ketika kita keluar kamar, kan udah dibilangin nggak bilang sama siapa-siapa. Tapi hatiku begitu gembira. Kok orang itu baik banget. Dia berikan saya cincin berlian. Nampak nggak kepada saya bahwa saya dapat hadiah? Saya nggak ngomong sama orang, tapi mataku berbinar-binar. Kulitku jadi bagus, jadi mengkilap. Hatiku bergembira. Kenapa? Gara-gara cincin berlian itu kita bisa bergembira. Sedangkan di dalam hidup saudara dan saya, Bapa di surga bukan hanya berikan cincin berlian, tapi dia berikan Yesus Kristus kepada kita sekalian. Kita nggak boleh bilang sama siapa-siapa, tapi nampak melalui seluruh keberadaan kita, melalui bahasa kita, melalui mata kita, melalui sikap kita, melalui keberadaan kita, kita dapat hadiah yang luar biasa besar, yang adalah Yesus Kristus. Dan hadiah itu kita ini berhutang. Kita berhutang kepada Bapa. Mari kita dari hari ke hari, nggak usah ngomong, tapi nampak dari bahasa kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari uluran tangan kita, nampak
ada hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya kita bercahaya. Dan cahaya itu nampak di dalam Efesus 5 ayat 14 berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Aduh, kalau kita bangun, kita sadar, kita tahu kita berhutang, kita sadar apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Renungkan, ketika mahkota duri itu ditempatkan di kepalanya dengan sangat kasar, pembuluh-pembuluh darah pecah, dan seluruh darah anak domba Allah mengalir di sekujur tubuh, di belakangnya oleh bilur-bilur, sampai saya baca itu tulangnya kelihatan, karena ketika dicambuk, dipukul, dagingnya tercabut keluar sehingga tulangnya kelihatan, darah mengalir dari atas kepala sampai ke kaki, mengalir ke tanah. Saudara dan saya, kita hanya terbuat dari debu belaka, dari tanah, darah anak domba Allah. Dengan penuh hormat kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau tebus kami bukan dengan emas dan perak, tapi Engkau tebus kami dengan darah yang sangat mahal, darah anak domba Allah yang berkorban bagi kita sekalian. Mari Tuhan, kuduskanlah pikiran kami, kuduskanlah pandangan kami, kuduskanlah telinga kami, kuduskanlah tutur bahasa kami, kuduskanlah hati kami, kuduskanlah karya kami, kuduskanlah langkah hidup kami, kuduskan kami, supaya setiap orang yang melihat kami memuliakan Allah Bapa di dalam sorga. Tuhan terlalu baik, dan di atas saudara dan saya bersinar, kata firman Tuhan, di atas kamu Kristus akan bersinar di atas kamu. Kita nggak usah ngeden, nggak usah paksa diri untuk bersinar bagi Tuhan, nggak usah paksa diri, karena nggak bisa kita. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita, ada Kristus yang memampukan kita bersinar, bersinar, bersinar untuk Tuhan. Mari kita sama-sama buka Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwaku akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Yang dipasang Tuhan itu enak dan bebannya ringan. Kita semua ada keletihan, ada kelesuan, ada beban berat. Seizin Tuhan masuk itu di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tuhan undang kita datang pada Tuhan. Kalau kita datang kepada seseorang, belum tentu dia berikan kelegaan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, pasti dan pasti dia beri kelegaan.
dan pikulah kuk yang kupasang, kata firman Tuhan, dan belajarlah daripadaku. Tuhan mau kita belajar dari Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Garis bawahi, Tuhan itu lemah lembut, nggak kasar, nggak sembarangan. Dia rendah hati, selalu melayani umatnya dengan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu kan yang kita cari, biar tenang. Berapa banyak orang masuk klub ini, klub itu untuk cari ketenangan. Tapi dia tidak peroleh. Tapi kalau engkau datang pada Yesus, engkau dapat ketenangan. Kata firman Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ingat waktu saya gadis, mamaku tahu kalau aku jatuh cinta. Karena biar dia marah sama saya nyanyi-nyanyi aja. Lantas dia suka bilang begini, dari matamu ku bisa lihat engkau lagi jatuh cinta. Kok tahu ya? Karena mata itu pancarkan cinta. Dia marah, kita tetap cinta pada mama. Dia tegur, kita tetap cinta. Nggak ada tersinggungnya. Karena lagi jatuh cinta. Saya ingat banget, mamaku tahu kalau aku jatuh cinta. Karena dari seluruh keberadaanku, ku pancarkan cinta. Kalau engkau jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, biar seluruh keberadaanmu pancarkan cinta. Orang mau ngomong apa kek, mau bilang apa kek, mau hakimi apa kek, tetap kita pancarkan cinta daripada Tuhan. Tuhan itu baik. Ini ayat yang terakhir yang sama-sama kita buka. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Seharusnya Daud itu tersinggung. Masa seluruh kakak beradik, kakak-kakaknya dipilih untuk jadi raja, dia disuruh pergi menggembalakan kambing domba. Tapi dia nggak tersinggung, dia nggak marah, dia nggak ada akar pahit. Firman Tuhan berkata, apa yang disuruh padanya, pergi ke ladang, dia kerjakan. Dia nggak duduk di bawah pohon tarbantin sampai bilang, kok papa begitu ya, mungkin aku ketukar di rumah sakit kali. Tapi firman Tuhan bilang, ia kemerah-merahan. Berarti dia kerja. Di bawah terik matahari, dia tetap kerjakan apa yang disuruh ayahnya. Sekalipun ayahnya tidak adil, kok kakak-kakaknya boleh menghadap Nabi, kok dia enggak? Tapi dia tidak masukkan di dalam hati. Kemudian matanya indah. Jadi ketika ditemukan, matanya bukan memancarkan permusuhan atau matanya memancarkan dengki. Tidak. Firman Tuhan berkata matanya indah dan parasnya elok. Tetap nampak kemuliaan Tuhan. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan. Maka Tuhan berkata, bangkitlah, urapi dia, sebab ini dia. Biarlah kita sekalian, Tuhan berkata, ini dia, urapi dia. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita sekalian, shine for Jesus. Apapun yang engkau alami, apapun yang engkau barusan, mungkin engkau sakit hati, mungkin engkau kecewa, mungkin engkau dikhianati, mungkin engkau ditipu, mungkin saat ini ada tekanan yang luar biasa. Shine for Jesus. Karena Tuhan mampukan kita untuk bersinar, bersinar, bersinar. Puji Tuhan, biarlah pada hari ini
saudara mendapat berkat dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia akan masuk dalam hidup kita dan ubah kita dari hari ke hari. Kan sudah saya bilang sama yang mengundang, buy one get one free.